Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Niwayan Purni Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan, Bali. Kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi antar materi ini, saya akan menjawab dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun jawaban tentang pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran, saya memahami tentang pentingnya peran emosi dan hubungan sosial dalam proses belajar. PSE memberikan wawasan bahwa keberhasilan akademik siswa tidak hanya ditentukan oleh keterampilan kognitif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kesejahteraan sosial dan emosional mereka. Saya lebih memahami pentingnya menciptakan suasana kelas yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional siswa. Jawaban dari pertanyaan pemantik yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1 dan 2.2. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berfokus pada pendidikan yang memerdekakan, yang mendorong siswa untuk berkembang secara mandiri dan holistik. Dalam konteks pendidikan, pendekatan holistik berarti melihat perkembangan siswa tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi sosial, emosional, fisik, dan moral. PSE sejalan dengan gagasan ini karena menekankan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa yang membantu mereka mengelola diri dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Prinsip ing arso sung tuludo, di depan memberi contoh, ing madya nangun karso, di tengah membangun semangat, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi pentingnya peran guru sebagai panutan yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan emosional di dalam kelas. Modul 1.2 dan 2.2. Guru penggerak diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran yang memfasilitasi proses belajar siswa dengan fokus pada pengembangan karakter dan potensi mereka secara penuh. PSE berperan dalam memperkuat nilai-nilai utama guru penggerak seperti berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Dengan memahami PSE, guru penggerak bisa lebih efektif dalam mendukung kebutuhan emosional dan sosial siswa, serta memainkan perannya sebagai fasilitator yang peduli dan mendukung pertumbuhan siswa secara komprehensif. Modul 1.3 dan 2.2. Visi guru penggerak adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan inovasi. PSE mendukung visi ini karena membantu guru menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar, di mana kesejahteraan emosional mereka diprioritaskan. Ini juga sejalan dengan visi menciptakan siswa yang mandiri, kritis, dan mampu beradaptasi dengan baik dalam menghadapi tantangan sosial. Modul 1.4 dan 2.2. Pembelajaran sosial dan emosional berperan langsung dalam membangun budaya positif di sekolah. Modul budaya positif mengajarkan bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter siswa adalah kunci keberhasilan pendidikan.
PSE membantu guru untuk mengelola emosi, membangun hubungan positif dengan siswa, dan mendorong terciptanya iklim kelas yang harmonis, di mana setiap siswa merasa dihargai dan diterima. Dengan menerapkan PSE, budaya sekolah menjadi lebih inklusif dan suportif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Modul 2.1 dan 2.2 PSE sangat mendukung konsep pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik individu siswa. Dengan pemahaman tentang PSE, guru dapat lebih memahami kondisi emosional dan sosial siswa yang menjadi dasar untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar dan membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya merupakan tambahan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak terlalu penting untuk fokus pada aspek ini selama mengajar. Karena tujuan utama adalah pencapaian akademis siswa. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat berperan dalam membentuk siswa secara holistik, membantu mereka mengelola emosi, membangun hubungan yang baik, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab, sehingga pendekatan ini harus diintegrasikan dalam setiap proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademis siswa secara seimbang. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, tiga hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, pentingnya membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Hubungan yang kuat dan positif dengan siswa menciptakan rasa percaya dan aman yang memungkinkan siswa lebih terbuka dalam belajar dan berpartisipasi secara aktif di kelas. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam kurikulum. Hal ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan regulasi emosi, empati, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman dan nyaman. Hal ini sangat penting untuk kesejahteraan mental siswa dan membantu mereka mencapai potensi akademik mereka. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid adalah saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan sehari-hari. Saya akan menerapkan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti kerja kelompok, diskusi tentang pengelolaan emosi, dan latihan refleksi diri. Ini akan membantu mereka dalam membangun hubungan yang sehat dan menjaga keseimbangan emosi dalam belajar. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi rekan sejawat adalah saya akan mendorong kolaborasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Saya akan mengajak rekan sejawat untuk bersama-sama membangun budaya positif di sekolah, di mana kita saling mendukung dan berbagi pengalaman dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi kesejahteraan psikologis murid dan guru. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Terima kasih telah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.